Ini rumah kita. Aku benar-benar kembali. Semuanya belum rusak. Papa, gak apa-apa. Cuma penyakit lama. Yewa, kenapa kamu tiba-tiba keluar? Penyakit paru dagu ayahmu makin parah. Biaya obat 3.000 yuan lalu masih belum lunas. Mereka sudah mendesak 2 kali. Dulu karena hutang ini, orang tua saya dipaksa. Luot Yesu jual tanah leluhur. Ayah akhirnya sakit meninggal. Keluarga runtuh. Yewa, Papa minta maaf ya. Kalau badan aku nggak sakit begini. Ayah, soal uang biar aku yang cari cara. Tanah leluhur sama sekali tidak boleh dijual. Dari mana caramu? Aku masuk gunung gali barang. Pasti bisa dapat uang. Ada. Sekarang gunung habis digali. Mana ada barang bagus? Aku tahu. Sistem deteksi sumber daya aktif. Tuan berhasil terlahir kembali. Fungsi awal telah dibuka. Kian meliar di desa Cingying 3,2 km. Kualitas bagus. Setiap petik, 1 tanaman obat berharga tinggi. Poin tambah 1 poin cukup bisa buka fitur baru. Apa ini? Cari Mak. Informasi sinkron Su Xiaohe, Dokter Puskesmas Kabupaten. Punya izin identifikasi tanaman obat pegunungan. Bisa menjalin kerjasama jangka panjang. Su Xiaohe. Nama ini tak pernah kudengar di kehidupan lampau. Siapa dia sebenarnya? Di gunung ini, rahasia apa yang disembunyikan dokter wanita itu? Bandar Shu, tanda tangani! Tek jua. Hai bocah nakal, apa kamu tahu apa itu kontrak? Bertulis sukarela. Kami tidak rela. Bagaimana tanda tangannya? Wah, kamu tahu baca kontrak ya? Siapa yang tetapkan harga 200? Itu standar resmi desa. Tanah itu berapamu? 200 yuan buat apa? Buat lunasin hutangku. 200 yuan? Tidak, tanah itu berapa tahun? Kalian guna tahu mau. Dan baik buah hitung. Berapa hutang keluarga kalian di koperasi? 2 hutang desa, belum lunas. Dapat 200 yuan. Semua lunas. Hebat. Kamu paksa kami jual tanah bayar hutang. Aku mana memaksa. Saya datang untuk bantu. Tidak tanda tangan pun boleh. Kontrak habis akhir tahun. Tanah diambil kembali. Keluarga tak dapat sepeser pun. Masih berhutang. Ibu, Yuan, gimana kalau kita lunasin hutang duluan? Bocah nakal. Hutang ayahmu itu. Gimana kamu mau lunasi? Itu urusan keluarga kami. Tidak perlu Pak Kades khawatir. Pak Abang, kamu atau anakmu yang memutuskan? Urusan keluarga kami bahas bersama. Urusan kontrak selesai sampai sini hari ini. Song Ye, kira kamu bisa tahan berapa lama? Luo Tiesu, kamu pikir aku akan biarkan kamu berhasil? Wah, ibu dan anak berdua kok ada waktu luang hari ini? Ibu Kuihua, dengar paman sakit udah lama. Hutang keluarga banyak ya? Gak apa-apa, ia kerja di luar. Masih bisa bertahan. Song Ya, bagaimana kalau tanah kalian dialihkan ke keluarga kami? Ayah kasih harga buat tutup sebagian hutang. Itu milik kakek saya. Ya, jangan banyak pikir. Kami tidak mau memanfaatkan keluargamu. Saya akan pulang. Anak, kami datang dengan niat baik. Tanah tak dijual. Urusan keluarga jangan dicampuri. Song Ye, apa maksudmu? Kita orang luar. Menurutmu? Xiu, kami cari cara sendiri. Kamu begini, Xiu Xiu. Ma, dia datang bukan untuk bantu kita. Saya tahu. Kawasan Matsutake padat, hasilnya melimpah. Song Ya, Pak Kades pesan tanda tangani kontrak sebelum akhir tahun. Kalau tidak, halaman dan tanah keluarga kalian, Pak Kades tidak menjamin. Kak Ye, kita mau kemana sih? Serang Matsutake. Beneran? Masih ada musim ini? Tepat di sana. Ya ampun. Kak Ye, gimana tahu tempat ini? Pernah ke sini? Di bawah sana ada Tianma. Lihat yang daunnya menguning. Akarnya pasti tumbuh dalam. Kamu jeli. Ibu saya butuh obat, jadi saya sendiri cari ke gunung. Baru tahu triknya setelah 2 tahun. Masih ada beberapa tempat di sini. Kamu ikut. Ibuku lagi sakit kaki belakangan ini. Preman-preman itu baru-baru ini datang menagih hutang ke rumah. Sangat menyebalkan. Hah? Kau tahu ada ini di sini? Warna tanah berbeda. Uang bulan lalu, tidak bayar hari ini, jangan pergi. Berapa harganya? Bukan urusanmu. Kamu siapa? Berapa dia berutang? 30 yuan. Kak, kamu yang bayarin buatku. Gampang kok. Aku angkut barang bayar bulan depan. Enggak usah. Bang, aku akan balas budimu. Banyak banget. Oh, Kak Ye, kau hebat banget. Kemampuanmu cari tempat itu belajar dari siapa? Cari sendiri. Lu hebat banget. Aku udah masuk cari di bukit belakang tahun lalu. Satu pun tak ketemu. Semua ini pasti cukup bayar obat. Kalau gitu kita ke bank desa dulu. Ambil uang itu. Ya. Ya, besok pergi. Bang Ye, besok aku juga ikut ke gunung. Boleh. Beneran? Jam 5 berangkat, telat tak kutunggu. Aku di depanmu jam 4. Tapi Yesi, kamu sendiri. Aku masih bisa kerja. Kau Si ayah tidak berguna. kita pergi sekarang. Mama nggak berguna, bikin kamu susah. Mama, nanti semuanya akan baik. Yes,
Ayah tak bisa lunaskan hutangmu seumur hidup. Ayah besarkan aku. Itu cukup. Hutang ini lunas. Sisanya aku cari pelan-pelan. Ada barang bagus di gunung. Aku kembali 2 hari lagi. Yezi, jangan berlebihan. Kesehatan penting. 我心里有数。 Pak Song jual di pasar dapat 160. Iya, kabar itu dari Hu Facai. Dia cuma anak muda lugu. Mana dapat barang bagus sebanyak ini? Katanya Tianma dari bukit belakang. Bukit belakang. Kamu sudah tahu rutenya masuk gunung? Belum. Segera periksa. Dia masuk gunung lewat mana? Gali tanah mana? Sampai jelas. Cacat tentang perhutanan bubar hutang Pak Song ini, aku simpan. Tanggal pinjam, jumlahnya, semua tanda tangannya ada di sini. Pokoknya belum dibayar, bunga bergulung tiap tahun, jumlahnya sekarang sangat besar. Waktu perhutanan bubar dulu, banyak orang pikir hutang ini sudah hangus. Sekarang saatnya Song Gashu ingat hutang ini. Setelah cari yang Song, bilang aku cari dia. Sekarang? Sekarang! Kedengar kamu sudah lunasi utang koperasi bagus. Tapi ayahmu ada utang lama di hutan. Hutang lama apa? Ayahmu dulu pinjam dana bergulir perhutani. Hitung sendiri berapa pokok dan bunga yang harus dibayar. Kamu terhenti. Waktu perhitungan bubar, saya yang urus buku kas. Ayahmu sudah tanda tangan. Bukti tertulis jelas. Lihat sendiri. Lalu, Bongga 1.500. Tak lunas sebulan. Ku ambil tanahmu. Saya mau daftar uji ini. Semua mundur. Jangan terhalang. Kenapa potong antre? Semua lagi menunggu. Orang ini kenapa sih? Kami antri lama. kalian bodoh-bodoh. Aku lebih buruk. Antri. Kamu pikir kamu siapa? Terakhir kali. Antri. Pak, silakan antri di belakang. Kalau tidak, saya tolak mendaftarkan Anda. Sudahlah, sial bener. Terima kasih anak muda ini. Benar anak muda punya rasa keadilan. Batuknya berapa lama? Sudah 2 atau 3 tahun. Pekerjaan? Saya pensiunan penjaga hutan. Berapa lama kerja di sana? 30 tahun. 30 tahun. Jadi Anda sering patroli hutan di gunung? Banyak, tiap hari naik. Tebu di gunung banyak. Kamu juga tebang angkut kayu? Semuanya pernah. Dulu perhutanan sibuk, semua tugas dikerjakan. Berobat batuk sehat dulu. Minggu depan wajib röntgen dada. Dok, penyakit ayah saya. Penyakit paru debu harus segera diperiksa. Pekerja hutan hirup, banyak debu, paru-parunya mudah bermasalah. Gejala ayah Anda sering saya temui. Setelah hasil röntgen dada keluar, jika dipastikan pneumokoniosis, segera ajukan verifikasi penyakit kerja. Dapat bantuan, jangan takut repot. Ini hak yang pantas untuk ayahmu. Terima kasih dok. Saya sadar cacat. Minum obat tepat waktu, kontrol rutin. Datang kapan saja kalau sakit. Terima kasih dokter. Bu Cuk, ibu tanda tangani kontrak apa? Song ya, kapan kamu pulang? Kami pulang pas banget. Hey, jangan salah paham. Kami cuma datang jenguk ibumu. Paksa, ibuku tanda kontrak. Aku tidak memaksa. Tidak. Kalian ngomong apa? Nanti pasti ada untungnya. Dia tukarin aku. Tanah ini nganggu, ya nganggu aja. Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Song ya, jangan tidak tahu berterima kasih. Kepala desa sudah setuju. Menjual tanah ini baik untuk keluargamu. Kepala desa setuju. Apa ibu setuju? Kapan aku setuju? Bibi Song, dengerin aku. Serahkan tanah ke kepala desa. Kamu dapat uang banyak. Aku gak butuh uang segitu. Aku dulu menganggap kamu sebagai menantu. Pergi sana. Bibi Song, kamu benar tidak pertimbangkan. Dia bilang tak tanda tangan. Kamu nggak ngerti. Song, kamu akan menyesal. Urusanku bukan urusanmu. Keluar sekarang. Dasar kamu ciu-ciu. Jangan marah. Mereka tak sepadan. Gak mau lihat mereka lagi. Tadi kamu bilang apa yang buat dia menyesal? Aku bilang, dia bakal nyesel dengan pilihannya hari ini. Tapi apa yang kamu punya buat dia menyesal? Aku tidak buru-buru. Kesempatan pasti akan datang. Poin terpenuhi. Koordinat area tumbuh jamur. Matsutake pada terbuka. Sekarang juga. Yezi, siap-siap makan. Ma, aku udah makan. Malam ini masuk gunung. Malam-malam mau masuk hutan? Ada sesuatu. Harus pergi sekarang. Hati-hati. Power center. Aha, kaki ya. Malam banget loh. Ikut aku. Kemana? Ikuti aja. Tunggu aku. Kaki ya, aku tak lihat apa-apa. Ikuti aku rapat. Bang Ye, kau tahu di mana Matsutake? Ada akal. Ya ampun, banyak banget. Jangan teriak. Gerak cepat. Jangan ditarik. Nanti akarnya putus. Sekop dari pinggir. Pelan-pelan. Gini. Iya. Yeki, ini kualitasnya gimana? Bagus. Bawa aja. Semuanya habis digali. Masih. Bang Ye, jualnya dapat berapa? Sekitar 300 yuan. Sedikit. Ini cukup obat ibu saya setahun. Lebih besar. Kak Ye, kenapa berhenti? Ada sesuatu di sana. Lepas pelangkap. Kak Ye, aku cuma lewat doang. Lewat desa ke kabupaten. Lu dia suruh kamu datang. Enggak, saya datang sendiri. Bilang ke dia. Barang yang aku jual. Dia nggak mampu beli. Wah, adik datang lagi. Yang ini, iya, digali semalam kemarin. Iya, 32 jin. Harga pasar 8 yuan. Aku kasih 10 yuan. Keranjangnya juga aku ambil. Setuju? Kami tak. Nggak perlu klik. Aku percaya. Kamu mantap. Cari aku kalau ada barang. Ini juga kamu gali. Di bawah sekalian. Bang, aku ambil sedikit.
Rumah kaca. Jangan ambil. Untung adikku datang. Cara bedainya. Kerisnya terlalu rapi. Barang bagus dijual ke yang paham. Hotel provinsi 2 kali tinggi dari kabupaten. Kamu kenal orang di sana? Ada temanku hubungkan pembeli provinsi. Jual barang gunung dan biji. Namanya Cianjing. Saya bantu perkenalkan. Makasih banyak ya Kak Jong. Omong-omong adikku praktek di puskesmas kabupaten. Kalau sakit ringan, datang saja ke aku. Aku ingat. Oke bro, ada barang datang kapan saja. Adik Pak Jong adalah Su Xiaohe. Tunggu. Kamu yang bawa ayahmu berobat hari itu kan? Gimana kesehatannya? Masih seperti biasa. Pneumokoniosis buat perawatan lama. Jangan tunda. Aku tahu. Aku selalu minum obat. Ini resepku. Ambil obat di apotek. Efeknya lebih bagus dari yang sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Cari saya kapan saja. Par, Song Ye hari ini pergi ke tempat Jong Mancang. Dia malah tenang, awasi dia. Kalau ini gagal, kita pasti kena masalah. Dia sepertinya sadar. Biarkan dia tahu, ada hal yang bukan bisa dia campuri. Song Ye, tanda ini. Aku lunasi hutang keluargamu. Kak Ye, tempat ini kelihatan tidak ada yang istimewa. Ini apa? Uang-uang lo tiesu. Jadi kita gimana? Jaga surat tanah dulu. Orang itu pergi lapor. Kades, hari ini mereka ke gunung belakang lagi. Anak Song Ye belakangan ini aneh. Tiap hari ke bukit belakang. Awasi dia. Pak Kades, gimana hasilnya? Dipantau apa dia lakukan. Lapor. Pak Song, jangan halangi aku cari banyak uang. Lapisan negatif biji berada 12 hingga 18 meter. Di bawah tanah, ulat utama tambang berarah tenggara ke barat laut. Panjangnya sekitar 300 meter. Tanah ini baru saja digaruk, kata kepala desa benar, anak itu niatnya tidak baik. Wei Qiang dikirim oleh Luo Tiesu. Song Ye, ada di rumah tidak? Aku lewat, mampir sebentar. Paman Wei, masuk. Kamu belakangan keliling gunung. Pagi tadi aku ke hutan tanaman. Ketemu orang bilang melihatmu. Cari hasil hutan. Ayahku kurang sehat. Ingin tabung banyak uang. Kamu juga ke bukit belakang? Aku pergi kemanapun ada barang. Bukit belakang banyak hasil liar. Semalam aku keliling tanah leluhur, ada bekas galian baru, entah siapa. Mungkin babi hutan pegunungan. Iya, babi hutan paling suka mengais tanah. Apa kata rumah sakit kabupaten tentang penyakit ayahmu? Sedang diobati. Pelan-pelan saja. Baiklah, aku cuma tanya-tanya. Kamu kerja baik. Kalau ada apa-apa sampaikan ke Paman Wei. Paman He, lama tidak bertemu. Anak yang datang. Duduklah, bagaimana kabar ayahmu? Masih seperti biasa. Obat tak berhenti. Hei, generasi, ayahmu mana yang tak taruhkan nyawa di gunung? Ku dengar urusan pindah tanah sangat ribet. Ada apa, AP yang kamu khawatirkan? Aku cuma memikirkan tanah keluargaku. Apakah surat tanah peninggalan kakekku masih sah sekarang? Kamu tanya ini? Lihat, ini nama kakekmu, ini nama ayahmu, ini namamu. 3 generasi berurutan, jelas sekali. Kalau ada yang mau mengalihkannya. Pengalihan harus ditandatangani sendiri olehmu. Siapapun tidak bisa. Ini aturan. Kalau ada yang memaksa. Tanpa tanda tanganmu, tanah itu milikmu. Paman He, bisa buatkan surat keterangan, print bukti, jaga-jaga. Kamu kena masalah ya? Enggak, cuma mau simpan cadangan. Nah, ayahmu kawan lamaku. Aku tak biarkan kau rugi. Pegang erat, jangan sampai hilang. Terima kasih Paman He. Orang sudah mengawasi adikmu, bukan cuma sehari 2 hari. Hati-hati ya. Aku tahu caranya. Hitua, apakah anak ini kena masalah? Diam saja. Bantu yang perlu. Jangan campur. Lai Shun, apa yang kamu lakukan diam-diam? Aku cuma lewat. Kenapa lepas pun kita? Oh, dia suruh kamu datang. Tidak, aku benar-benar cuma lewat. Oke, aku kenal kamu. Urusan iparmu juga aku tahu. Pulang beritahu dia. Guys, ini tak ada yang menarik. Orang ini pasti membesar-besarkan cerita saat pulang. Luo Tiesu, aku sudah tahu salah satu kartu asmu. Kak Ye, ibuku batuk darah lagi. Jalan ke kabupaten. Bang Ye, aku bukan mau pinjam uang. Banyak bicara. Ayo, jalan. Pak, minta obat. Kak Ye, penyakit ibuku udah 2 tahun lebih. Jangan pikir panjang. Aku cuma takut telat. Fikam baik. Pegang ini, buat ibumu sehat. Kak Ye, pulang saja. Jangan bikin ibumu cemas menunggu. Lejeng obat tebing. Pupa dan bunga kiayajan tersebar padat. Kak Ye, ayo sarapan. Berhenti makan ikutku. Kemana? Itu bingelang. Tempat itu Kak Ye. Itu tebing curam loh. Takut. Takut apaan? Ayo. Ikat tali di pinggang. Aku turun duluan. Tarik di atas. Lepas kalau aku suruh. Baik. Lihat tidak? Yang berdaun 7 adalah Cia Yijihua, yang akarnya bergaris cincin adalah Chonglu. Sudah lihat. Terus, jangan lihat ke bawah. Pijak kuat dulu baru bergerak. Kak Ye, kakiku lemet. Tenang, ada batu menonjol di kiri. Pijak naik. Kak Ye, di sini ada hamparan besar. Petik pelan. Pulang sebelum gelap. Aduh,
Kakek, aku nggak mau lagi panjat tebing seumur hidup. Karung ini beratnya paling tidak 5 kilogram. Cukup obat ibumu setahun. Kakek, ini harta penyelamat nyawa loh. Sudah, jangan merengek. Barangnya belum terjual. Aku kan ada kak ye pegang talinya. Harga beli per sekiliar 80, Kiai 120 yuan per jin. Niwa, kamu pikir Luo Tiesu lagi apa sekarang? Si rubah tua itu pasti masih mengawasi tanah kita. Biarkan dia mengawas. Kakek, ada ide apa lagi? Tunggu lihat saja. Kakek, obat-obat ini mau kita jual ke siapa? Pak Pangjong, Kalau gitu kita pergi sekarang. ayo jalan. Biarkan Luo Tiesu senang dulu 2 hari. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di gunung. Yezi ada barang bagus lagi. Kualitasnya luar biasa. Yezi, kamu dapat dari mana? Papa tu elang. Tempat itu bahaya banget kan? Pak Zong, kakek bantu aku turun ke sana. Aku tak sanggup beli barang ini. Obat herbal super bagus. Harganya nggak laku di sini. Qianjing, kapan kamu datang? Pak Zhong, aku bisa bantu hubungkan pembeli di kota provinsi. Baru sampai, dengar kamu ada barang bagus. Aku datang lihat. Cordyceps, liar. Kia Yizihua juga ada. Kualitas. Oke, standar pembeli provinsi tinggi. Enggak semua barang mau mereka beli. Qianjing, barang ini diambil dari tebing paru elang. Siapa berani turun ke sana? Tebing hilang. Memang cukup padat. Umur tumbuhnya tidak sebentar. Yang termuda 8 tahun, yang tertua lebih dari 12 tahun. Semua Kia Yizihua ini tumbuh liar. Tidak pernah dipindahkan. Bagaimana kamu yakin tidak dipindah? Pindahan berbekas, liar tidak. Balikan yang di tanganmu. Kamu katakan apa ke pembeli provinsi? Mereka mungkin ragu. Set barang tiba pasti terlihat. Ali tidak perlu saya jelaskan lagi. Qianjing, kita berteman bertahun-tahun. Kapan aku pernah menipumu soal barang? Hello Bosley, aku ada stok Cordyceps dan Chia Yizihua super bagus. Kamu mau? Kualitasnya pasti oke. Dipetik dari tebing elang. Berapa kg? Zhongzhong 15 jin, Chia Yizihua 8 jin. Cordyceps 160 per kilo. Chia Yizihua 240 kilo. 160. Harga ini 2 kali lipat dari harga beliku. Bisa dibicarakan, Bosley. Harga tidak masalah. Pemilik barang setuju. Oke, jam berapa besok? Oke, aku bawa orang. Bosley bilang besok kirim orang ke kota untuk cek barang. Lantas bayar langsung jika oke. Oke. Row di kota provinsi. Sekarang bukan cuma beli herbal, masih ada orang khusus membeli biji langka. Paiji? Iya, tengah ada yang beli. Harganya jauh lebih tinggi dari kantor pemerintah. Kamu tahu siapa yang beli? Enggak tahu. Kalau ada barang, aku bantu tanya. Nanti kita bicarakan. Oke, sampai jumpa besok. Kakek, harganya nih, kita jadi kaya. Songye, tunggu. Songye, aku cuma mau bicara 2 kalimat. Aku tahu salahku soal dulu, tapi kamu tak bisa begitu. Gak ada yang ngomongin. Kamu bahkan gak mau dengar. Saat itu keluargaku buru-buru mendesak. Aku beneran gak ada pilihan. Cuma itu saja? Kamu selesai bicara? Songye, aku tahu kamu beda sekarang. Aku cuma mau ngomongin hal-hal lama ke kamu. Kyosho, kamu bilang ini semua sekarang karena aku bisa laku mahal. Cukup. Songye, tunggu. Lambat laun kamu akan menyesali hari ini. Hutang biaya obat Song Dashu dulu di kebun hutan tercatat di buku akun. Paksa mereka lunasi hutang lama berbunga sebelum kontrak akhir tahun. Kakak Ipa, fik hebat. Lai Shun, temui Pak Chow di kebun hutan. Ambil buku akunnya. Wei Chang, pergi ke desa. Kabarkan Song tak payah hutang negara. Selesai. Jangan sebut namaku. Mengerti. Paman He, kamu nggak tahu apa ada gerakan besar kali ini. Gerakan apa? Ipad paksa lunasi utang pakai tanah. Sekuat apapun Song Ye, dia harus serahkan tanah itu patuh. Sebelum kontrak akhir tahun diperbarui, tanah Song milik kita. Om Ci rumah. Paman He, ayo minum teh. Pagi, hari ini saya ketemu Lai Shun di kota. Dia mabuk dan mengoceh. Bilang Paman Ti mau pakai utang obat ayahmu dulu, paksa kamu serahkan tanah gunung. Kata mereka, akan menagih utang lama plus bunga ke ayahmu sebelum kontrak akhir tahun. Paman He, aku mau minta tolong. Katakan saja. Besok kamu ke kota, ketemu orang bilang utang ayahku, siap ku bayar. Bilang juga aku jual hak pakai tanah pusaka. Yezi, kamu gila. Di bawah tanah itu kan? Paman He, kamu cukup bilang begitu. Biar Luo Tiesu kira aku buru-buru jual tanah bayar hutang. Dia akan kurang waspada. Kamu ini. Oke, aku paham. Paman Zhou, tolong sampaikan pesan untukku. Aku mau jual hak pakai tanah leluhur. Kenapa? Tanah itu kan? Bayar hutang ayah, tanah terpencil, biaya tinggi. Kamu benar mau jual? Pak, gimana ini? Pak Zhou, tolong bantu saya. Ambil saja Tianma ini. Selain itu, utang Luo Tiesu ke perhutanan dulu kamu masih ingat kan? Ingat soal dia. Anda tahu jelas berapa keuntungan dia ambil. Kali ini aku mau dia rasain akibatnya sendiri. Oke, aku paham. Lao Zhou, tadi Song Ye bilang apa? Hei, Lao Gen, dengar belum? Song Ye bocah itu mau jual hak pakai tanahnya. Apa? Bukannya sudah gali barang bagus? Sudah digali, tapi hutang kebun hutan ayahnya harus dibayar. Lao Zhou, benar kata kamu? Saya dengar langsung dari Song Ye. Dia bilang tanah itu terlalu terpencil. Biaya tambangnya tinggi. Mending jual saja buat dapat uang tunai bayar hutang. Berapa harganya? Tambangnya nggak mahal, cuma hak pakai. Siapa ambil dia yang tambang? Saya harus cepat kasih tahu pasangan saya. Kali ini Song Ye benar-benar tamat. Kakak ipar, Song Yi mau alihkan semua hak tanah leluhur. Katanya terdesak hutang ayah. Berapa ya hutang? Anak itu dulu jaga tanahnya ketat. Mana mungkin serah seenaknya. Lahannya terlalu terpencil, ongkos tambangnya jelas mahal. Lagi pula dia tidak paham cara menambang. Wajar kalau tidak tahan. Jangan-jangan ini jebakan. Tapi kalau itu benar. Kakak Ipa, kita coba cek jika tanah ada tambang. Ambil. Untung besar. Kalian cari tahu jelas bagaimana dia mau jual. Harganya berapa. Selain itu, suruh Wei Chang ke pasar biji provinsi. Cari tahu harga sebenarnya tanah ini. Kakak Ipa, maksudmu? Cari tahu dulu faktanya. Oke, besok pagi aku ke kota provinsi.
Pak, ini aku. Om Lai larut ada apa? Kabarnya kamu mau alihkan hak pakai tanah leluhur? Kabarnya cepat, lokasi jauh, biaya tambang mahal, mending jual saja dapat uang tunai. Jadi kamu mau minta berapa? Belum diputuskan, saya pikir dulu baru bilang. Yes, boleh kasih bocoran duluan. Kakak ipar saya juga ingin mencari tahu. Case Luo mau ambil alih. Bukan, cuma tanya-tanya aja. Paman Lai, kamu disuruh Luo Tie cek situasi kan? Iya sih, kata-katamu. Bukan maksud lain, aku belum putuskan cara urus tanah ini. Kamu pulang beritahu kepala desa Luo, kalau mau ambil alih, harus tunjuk. Berapa yang kamu mau? Tidak banyak, 5.000 yuan. Hak pakai milik dia. Semua hasil tambang juga milik dia. 5.000? Itu kan terlalu... Kalau mahal ya udah, aku nggak buru-buru. Oke, aku kasih tahu iparku nanti. Luo Tie Chu, berani kau telah numpan ini? Waktu lalu kamu bilang 5.000. Aku rasa terlalu mahal. Kita bicarakan lagi. Yang 1.000 adalah hak pakai tambang bekas. Yang 5.000 lainnya, tentukan pilihanmu. Tambang bekas masih seharga 1.000. Paman Lai, kamu tanya untuk siapa? Saya sendiri yang mau ambil tanah itu. Kuge, 1.000 yuan hak pakaimu. Akta tanah tetap milik kami. 1.000. Ini mahal banget. 800. Aku bisa keluarkan sekarang juga. Tapi bukannya kamu bilang biaya tambang mahal. Yezi, tolong bantu dong. Tanah itu ada tambang, harganya sangat pantas. 1.000, tidak kurang sepeser pun. Paman Lai, hutang ayahku harus dibayar. Kalau kamu beneran mau, bawa 1.000. Gak mau, jangan tunda. Tunggu sebentar. Aku ambil uang dulu. Oke, aku nungguin kamu di rumah. Kayak, dia beneran mau beli. Tunggu lihat saja. Aku bawa uangnya, tapi kurangi harganya lagi. Gimana 950? Paman Lai, aku udah bilang 1.000 gak bisa ditawar. Paman Lai, kalau kamu rasa mahal, ambil saja uang ini kembali. Saya cari orang lain bicara. Jangan. Aku nggak bilang nggak beli. Cuma tanya-tanya aja. Die contract tertulis hak pakai tanah ini jadi milikku. Tanda milikmu. Ya, tanah itu tanah leluhur keluargaku. Kamu cuma punya hak gali. Hasil galian milikmu. Kalau hasil kalian sedikit, jadi tanggung siapa? Paman Lai, tak ada jaminan minimum. Kamu paham, hasil galian tergantung kemampuanmu. Bukan urusanku. Kalau bawahnya nggak ada tambang. Nggak tambang. Paman Lai, kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cari orang buat cek ke dalam. Aku bisa nunggu. Oke, 1.000 ya 1.000. Aku Lai Shun yang rugi. Deal, mulai hari ini, tanah itu bebas gali. Yezi, transaksimu sangat lancar. Paman Lai, semoga kaya. Yezi, jangan menyesal nanti. Tidak akan. Betapa marahnya Paman Luo Tie kalau tahu lubang itu kosong. Begitu dia masuk ke lubang itu, dia akan tahu semua usahanya sia-sia. 1.000 yuan beli lubang kosong. Untung banget. Uang ini terlalu gampang. Kakek, kita mau ngapain selanjutnya? Tunggu lihat saja. Kakak, berhasil. Kontraknya mana? Beri aku lihat. Hak pakai milik kita. Masih milik keluarga Song. Kedes, ini nggak masalah. Sertifikat tanah milik mereka masa gimana? Barang yang kita gali milik kita. Baru itu yang berharga. Lai Shun, Song Ye jualnya secepat itu, dia nggak nanya banyak, nggak ngasih syarat lain. Enggak, dia kekeu 1.000 yuan. Tak kurang sepeser. Buru bayar utang. 1.000 yuan. Kaiser, anak Song Ye itu cuma bocah belum pengalaman. Dia mana tahu berapa harga tanah itu? Kamu berlebihan. Dia terburu-buru sekarang. Wajar kalau tidak sempat pikir banyak. Abang Ipa, aku yakin bisnis ini oke. Katanya, biaya tambang mahal. Dia buru-buru jual. Pak Jong, ada kabar apa? Ada yang bilang ke koperasi kabupaten kalau barang hutanmu tidak jelas asal-usulnya. Mungkin dicuri dari ladang orang lain. Aku tahu, makasih Kak Jong. Yezi, ada apa yang terjadi? Gak apa-apa, cuma ada orang mau bikin kita kesal. Yezi, ini Qianjing. Kalian sudah bertemu sebelumnya. Dia yang menghubungkan semua jalur di kota provinsi. Pak Song, saya lama kenal Anda. Pak Kecian terlalu sopan. Yezi, lihat perjanjian ini. Kita ubah langsung kalau ada masalah. Saya mau 40% bagian keuntungan. Kawan Song, 30% adalah batas bawah. Aku gali biji tambangnya. Gak ada barang. Jalur kalian gak jalan. 35%. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Setuju. Sudah disepakati. Aku dapat 20%. Qianjin 25%. Yezi 35%. Song Yu, Song. Saya sudah hubungi pembeli di kota provinsi. Harganya 30% lebih tinggi dari lokal. Tidak masalah. Ayo, kita bertiga minum. Teh ganti arah. Semoga kerjasama lancar. Pak Zhong, siapa orang di luar itu? Siapa yang nggak lihat? Yezi, kenal orang itu. Ipar dari Luo Tie Chu. Luo Tie Chu, kepala desa Qingling itu. Dia menatapku lama sekali. Kamu ikut campur, dia mau ambil semuanya. Bang Song, waspadai dia cepat. Abang Ipar, ada masalah. Kenapa panik? Song Ye, Zongman dan orang dari provinsi sudah menandatangani perjanjian di kabupaten. Orang dari provinsi? Kelihatannya, dia perantara khusus penghubung pembeli provinsi. 3 pihak bersekutu. Kakak Ipar, kita sekarang gimana? Kamu segera ke provinsi. Kenapa ke sana? Potong jalur kontak pembeli mereka. Kak Ipar, ini bisa nggak? Ke provinsi cari bos pengepul biji. Apa katamu? Tentang biji Song Ye. Tahu kan? Aku pak. Ambal ini. Jangan pelit biaya yang perlu. Kali ini kita incar orang dan barangnya. Wah, dia tak bisa jaga gunungnya. Kakak Ipar tenang. Aku berangkat besok pagi. Song, sebelum aku pergi ada hal mau kukatakan padamu. Kak Chen, silakan. Orang kota provinsi. Mau patungan peralatan mesin. Peralatan mesin? Excavator, truck, dan alat sorter biji profesional. Apa saran mereka? Bagi untung 30%. Ya, Zek. Apa pendapatmu?
Aku terima. Song memang sangat lugas. Selamat kerjasama. Berarti tiga pihak kita sudah sepakat begitu. Dan si bersenang. Kakek, di provinsi beneran 30% lebih mahal. Kenjing tidak menipuku. Kita bakal kaya besar. Wah, awasi tambang baik-baik beberapa hari ini. Kakek, kamu khawatir Luo Tieshu? Dia tak menyerah. Tenang, aku jaga setiap hari. Bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Makasih ya. Bang Ye, saudara, tahu sabar sini. Masih belum tidur? Kamu tidur duluan, aku masih ada urusan. Urusan Song Ye lagi ya. Pergi tidur. Jangan ikut campur. Song Ye kali ini, aku buat kamu kehilangan semua. Ya sih, pihak di provinsi bisa dipercaya. Ibu orang yang diperkenalkan Kak Jong tidak akan bermasalah. Yezi ayahmu, cuma khawatir padamu. Ayah, aku tahu. Besok aku ke Gunung Perluas Urat Tambang Utara. Kiriman pertama keluar 10 hari. Bisa gali sendirian. Wah, bantu sewa 2 orang lagi. Bu, besok tanya di sana. Sewa ekskavator kecil. Excavator pasti mahal kan? Pak Ayah, harga di pinggir kota provinsi mahal. 1 truk lagi langsung balik modal. Oke, besok aku tanya. Oh ya, Ayah, tanya Paman. Hei, apakah kirim biji perlu prosedur? Jangan sampai macet di jalan. Baik, besok aku pergi. Luo Tieshu pasti tidak diam. Kurangi keluar beberapa hari ini. Panggil Niwa kalau ada masalah. Ya sih, kamu juga hati-hati ya. Tenang saja. Luo Tieshu, kamu belum pakai jurus terakhir. Tapi aku sudah menunggu. Medan magnet di area ini sangat kuat. Catat koordinatnya. Nanti lapor ke bos. Kakek, orangnya kabur. Kakek, ini apa? Lin Zhaoyuan. Kakek, siapa dia? Semua koordinat ini, termasuk tanah leluhur keluargaku, bisa dapat catatan eksplorasi sedetail ini. Artinya mereka datang lebih dari sekali. Mereka datang demi tambang itu? Luo Tieshu memang berkonspirasi dengan mereka. Peng Ye, kau tahu? Di laman ini tertulis kepala desa Luo sudah mengatur, yang bisa membuka jalan untuk orang luar di desa. Siapa lagi salahin dia? Apa kita lakukan sekarang? Buku catatan ini adalah buktinya. Jadi kita pergi ke kabupaten. Pulang dulu. Besok pagi ke kabupaten. Kenapa belum tidur? Ayah, tadi tangkap 2 orang bukit belakang. Bawa alat profesional, jelajahi tanah pusaka. Mereka kabur, tapi barangnya tertinggal. Semua koordinat ini berada di tanah pusaka kita. Benar, mereka datang demi tambang itu. Lu Tieshu mau menggali habis semua yang ada di bawah tanah kita. Besok aku ke kabupaten. Bocorkan hal. Hati-hati, Lu Tieshu tidak akan membiarkan begitu saja. Abang Zhu, Xiao Ye, ada apa kok? Datang pagi-pagi sekali. Semalam saya tangkap 2 orang di bukit belakang, bawa alat profesional survei tanah leluhurku. Ini catatan eksplorasi, semua koordinat tertera jelas. Lin Zhaoyuan, aku pernah dengar nama itu. Dia orang provinsi yang mengelola tambang, caranya kotor. Dia berhubungan dengan Luo Tieshu? Hampir pasti. Jadi dia selalu mengincar tanah leluhur. Kira mereka sudah terhubung dengan pihak provinsi. Hal ini harus segera ditangani. Kamu cari kenalan di kabupaten. Aku cuma datang mau tanya. Ada orang terpercaya di kabupaten? Di Dinas Keamanan Kabupaten ada Pak Li. Dulu tentara bareng ayahku. Dia jujur. Kamu cari dia. Makasih, Bang Zhong. Pergilah. Cari aku kapan saja. Kamu cari siapa? Saya cari Kapten Li. Saya dikirim oleh Zhong Manchang. Masuk. Kantor kedua. Kapten Li. Kamu siapa? Nama saya Song Ye. Dari desa Qingling. Zhong Manchang suruh saya cari Anda. Xiao Zong perkenalkan. Ada apa? Tadi malam saya tangkap 2 orang bawa peralatan survei di tanah leluhur kami. Ini catatan yang mereka tinggalkan. Ini eksplorasi ilegal. Dan semua koordinatnya ada di dalam wilayah tanahmu. Ya, tanah leluhur. Kami ada surat tanah. Sah. Lin Zhaoyuan, aku kenal dia. Dia dari kota provinsi. Khusus bergerak di bidang pertambangan. Kapten Li, aku curiga kepala desa kita Luo Tieshu ada masalah dengannya. Kakak ipar, 2 orang yang dikirim semalam lari kembali. Katanya tertangkap basah Song Ye. Kita tanya juga hilang. Sampah! Sudah dibilang hati-hati tetap ketahuan. Lalu, sekarang gimana? Song Ye punya bukti. Dia pasti lapor ke kantor kabupaten. Berarti kita tamat dong? Tidak akan. Aku sudah siapkan jalan cadangan. Panggil Luomeng kembali. Suruh dia bawa orang awasi Song Ye ketat-ketat. Kenapa maksudmu mau? Kalau Song Ye berani bikin masalah besar, aku kasih tahu dia desa Qingling masih aku yang kendalikan. Paman He, ada masalah. Ye ada apa? Ini data eksplorasi bena tambang. Semalam kami tangkap 2 orang di tanah leluhur. Ini yang mereka tinggalkan. Anak layar. Ini tidak sederhana. Aku tahu. Makanya aku datang menemui Paman. Tenang, di sini aman. Terima kasih Paman He. Anak Ye, hati-hati ya. Xiao Ye, sini makan sekarang. Kakak Cian, aku kena masalah sedikit. Begini, semalam ada orang cari urat tambang di tanah leluhurku. Aku dapat catatan mereka. Apa isinya? Data koordinat. 1 nama ibu kota provinsi. Lin Zhaoyuan. Lin Zhaoyuan, aku pernah dengar nama orang itu. Siapa dia? Kalangan tambang di kota provinsi itu sangat licik. Katian, aku harus lindungi tanah leluhur. Kamu harus kenal dia. Ini dia. Dia petugas bagian tambang kabupaten. Saya pernah bantu dia. Kak Cian, makasih. Pergi, cepat selesaikan urusannya. Masuk. Petugas Zhang, saya datang atas perkenalan Qianjing. Duduk. Pak Staff Zhang, saya mau daftarkan tanah leluhurku secara resmi. Aktanya asli. Asli, Paman He sudah bantu periksa. Bahan yang kamu tulis cukup detail. Aku takut tidak bisa bicara jelas, jadi aku tulis duluan.
Kenapa tiba-tiba mau daftar? Belakangan, ada orang survei dekat tanah leluhurku. Aku takut ada masalah. Kamu punya bukti? Aida, tapi sekarang tidak bisa dikeluarkan. Mana bukti hak sewa tanah? Bukti apa? Sudah tanah hanya bukti lahan ini milikmu, tapi butuh stempel kelurahan. Apa? Ada masalah? Staf Shang tanah saya ada sengketa dengan kepala desa. Itu susah. Aturannya, tanpa surat Dewan Desa, proses pendaftaran tidak bisa jalan. Ada cara lain? Tak. Serta tanahmu ini sangat tua. Kalau kamu temukan catatan asli perhutanan atau komune lama, bisa jadi bukti tambahan. Berapa lama? Kalau cepat, 3 sampai 5 hari. Lambatnya setengah bulan. Aku cari secepatnya. Oke, tinggalkan formulir ini. Datang lagi jika berkas lengkap. Option keys. Nanti kalau ada apa-apa, langsung datang cari saya. Kamu Dr. Su, terluka lagi. luka kecil. Masuk, saya balut kamu. Pergi ke hutan lagi? Iya. Ayahmu bilang kamu sering ke hutan belakangan ini. Lagi sibuk apa sih? Urusan tanah leluhur sudah diincar orang. Kamu bisa tangani sendirian. Bisa kok. Luka kamu, Tersangkut dahan. Tidak apa-apa. kamu sama seperti ayahmu, keras kepala banget. Kamu khawatir padaku. Siapa yang khawatir? Saya cuma tidak mau ayahmu datang menangis ke saya lagi. Aku akan hati-hati nanti. Oke, 2 hari jangan basah. Terima kasih. Anggap terima kasih, uang obat ayahmu belum lunas. Aku ingat. Di sini, lihat lapisan warnanya beda dengan pinggirnya. Kenapa aku nggak lihat? Tidak perlu ngerti. Ikut pukul saja. Kakek, beneran mau gali hari ini juga? Tidak bisa tunggu lagi. Berapa dalam kita harus gali? Tidak perlu dalam, ada di permukaan. Di sana, lagi. Ayo kerja. Ini tambangnya. Ya, Cepat. Kakek, benda ni beneran mahal. Jauh lebih berharga. 1 potong saja cukup? 1 kurang, tapi sekeranjang ini cukup. Minimal 2 sampai 3 ribu. 2-3 ribu. Ini masih perkiraan rendah. Kalau ketemu pembeli paham, harganya bisa naik lagi. Anak ini sangat pengertian, bikin kasihan. Bang Ye, berapa berat keranjang ini? Setidaknya 100 jin. Hei. Waktunya beli peralatan. Bang Ye, kamu ada rencana apa? Ayo, kita cari kajong. Pak Kepala, mau beli biji tambang? beli. Saya beli. Tapi, biji ini kamu gali dari mana? Bukit belakang, kebun sendiri. Kualitasnya bagus. Cuma, urusan ini sulit dijelasin. Sulit bilang apa? Maksudnya, katakan saja. Kami tidak terima biji curah dulu. Butuh prosedur resmi. Surat Kami tidak apa? terima biji curah. Bukannya dulu Butuh diterima. prosedur resmi. Kenapa? Tiba-tiba. Aturan tetap aturan, saya tak bisa apa-apa. Kakek, ada apa? Pak Kepala, boleh kasih kelonggaran? Tidak bisa, saya tidak berwenang soal ini. Kami pergi duluan ya. Wah, bukannya ini Song Ye ya? Gimana? Bijinya sudah terjual? Kamu lebih baik hemat tenaga. Koneksi di kabupaten ini sudah lama diatur ayahku. Lowen ayahku, kamu belum apa-apa. Kakek lo Kieju jelas mau halangi kita. Biji tambang yang kita gali susah payah masa tidak laku begitu? Bisa terjual. Tapi koperasi tidak mau terima. Koperasi menolak. Tidak berarti mereka tolak. Maksudmu, Kak Jung? Kita cari dia. Berapa lama sampel itu dikirim? 10 hari. Belum ada kabar dari Pak Cing. Katanya provinsi sedang uji. Suruh aku tunggu. Kamu berani banget. Cuma sampel 3 jin. Berani dikirim keluar. Mau coba mana tahu harga luar. Yezi, ada masalah di provinsi. Apa itu? Pihak provinsi lihat sampel, langsung kasih surat niat. Pembelian jangka panjang. Benar, mereka akan tanda tangani perjanjian 3 tahun. Jumlah pembelian minimal bulanan tertulis jelas. Harganya melebihi 2 kali harga kabupaten. Pembeli provinsi tak kekurangan uang, butuh pasokan stabil. Kapan tanda tangan? Mereka siap kapan saja. Tinggal tunggu persetujuanmu. Oke, aku pikir 2 hari. Aku pulang duluan. Hubungi aku kapan saja ada kabar. Ini bisnis besar loh. Kamu serius mau mikir dulu? Bukan mikir mau tanda tangan atau tidak, tapi mikir cara memperluas kapasitas produksi. Kamu nekat banget. Mau tambah produksi, beli alat dulu. Berapa uangmu sekarang? 35.000. Mesin bingkai dan penyaring air. Uang muka lebih dari 30.000. Uangku cukup. Taruhkan semua. Tak takut? Tidak takut. Yazi, aku sudah lihat banyak orang yang berani ambil risiko. Tapi kamu berani taruh semua. Benar jarang. Takut malah tidak berhasil. Baik, aku akui kamu hebat. Besok aku hubungi pabrik. Paling cepat barang tiba seminggu lagi. Barang tiba langsung dikirim ke desa. Kamu mau semua orang di desa lihat. Biarkan mereka lihat. Berani banget. Bagaimana alas ini dipasang? Ditekan 4 baut. Tadi ada 1 yang kendor. Sudah kita kencangkan. Apa dampaknya? Gitaran kuat bikin bergeser. Lama-lama rusak poros utama. Tanyamu sangat rinci. Kamu ahli. Nang paham. Jadi tanya, berapa lama mesin ini dicoba? 3 hari. Selain baut yang tadi kendor, tidak ada masalah sama sekali. Dik, kamu memang ahli.
Anda menjelaskan sangat jelas. Yang ini kapan bisa dikirim? Setelah bayar, dikirim ke alamatmu dalam 3 hari. Uang cukup. Tanda tangan sekarang. Total harga peralatan 30.000, uang muka 30.000, ongkir dan pasang 5.000, antar ke rumah dalam 3 hari. Ayo, hitung. Benar, pas 35.000. 3 hari lagi mesin dikirim tepat waktu ke desa Cingling. Terima kasih. Ayo pulang. Tunggu barangnya sampai. Logan, anak keluarga Song, pergi ke kota beli mesin. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Dia punya kemampuan. Urusanmu apa? Nanti mesin itu beneran masuk desa. Tahu. Liu Hui Mei, bergosip lagi ya? Anakku beli mesin ganggu kamu apa? Bukan maksudku begitu. Bukan maksudku. Kenapa tanya banyak? Anak laki saya cari uang pakai kemampuan. Tidak kayak beberapa orang. Selalu alright rezeki orang lain. Aku cuma tanya. Tanya asal. Kemarin anakku jual hasil hutan. Kamu bilang dia cuma beruntung kebetulan. Apanya kau tuduh uangnya ilegal lagi? Aku cuma bercanda. Oh, bercanda? Mulutmu tak pernah berkata baik. Tunggu mesin anakku datang ke desa. Kamu lihat nanti. Kamu memang cerewet. 35.000? Ayah, uang ini tidak sia-sia. Nanti setelah mesin masuk desa, lihat mereka iri. Aku pasti puas. Anakku, seumur hidup ayah paling bangga punya anak sepertimu. Ayah, ibu, tenang saja. Hidup nanti pasti makin baik. Songya ada di rumah. Orang suruh saya bawa pesan. Pesan apa? Kades Luo minta aku bilang, beli mesin boleh, tapi jangan langgar aturan desa. Urusan tambangmu belum disetujui komite desa. Jangan kira beli mesin gali sembarangan. Tanahku, tambangku. Apa dasar Dewan Desa ngatu-ngatu? Bukankah ini maksud kepala desa? Dia bilang nanti mesin tidak bisa masuk desa. Jangan salahkan dia tidak kasih tahu sebelumnya. Luo Tish, janjikan itu. Makan daging sendiri. Tak biar orang lain minum. Skykeeper, aku cuma sampaikan pesan. Jangan marah ke aku. Pulang beritahu Luo Tisu, urusanku tak perlu dia campuri. Mesin datang 3 hari lagi. Siapa berani menghalang? Aku beri dia tahu aturannya. Okey, saya sampaikan pesannya saja. Luo Tish uji kita. Dia takut kamu gali harta. Ya sih, Lotisu licik, kamu harus waspada. Ayah, aku sudah paham. Makin dia begini, makin jelas dia panik. Luo Tisu, pikir satu kalimat hentikan aku. Begitu mesin tiba, kamu lihat saja. Ayah, mesinnya tiba. Berapa harga mesin ini? 35.000. 35.000. Mana kalian dapat uang segitu? Hasil kerja anakku, bukan urusanmu. Ayah, mesin milik Song Ye sudah tiba. Kita harus apa? Esok suruh orang hadang dia. Jangan tambangnya dibuka. Song Ye, pikirmu bisa tenang kalau mesinnya tiba. Song Ye hari ini pasti pergi ke kota. Tidak biarkan dia keluar dengan lancar. Ayah, maksudmu apa? Bawa Lai Sun. Tunggu di jalan desa. Mengerti. Kakak ipar, panggil aku. Putih Luomeng jaga di jalan desa. Hentikan Song Ye begitu dia keluar. Perlu berkelahi. Enggak perlu pakai tangan, cukup takuti dia. Biar dia tahu siapa yang kuasai desa ini. Ayo, kita pergi tunggu di jalan desa. Song Ye, kamu pikir kamu bisa bangkit? Kakek, kenapa kita nggak lewat jalan raya? Ada orang menunggu di depan. Siapa? Anak Luo Tisu. Dia berani serang? Bukan peduli dia berani atau tidak. Yang penting barang kita nggak boleh ada masalah. Ada orang kejar di belakang. Jangan-jangan Luomang dan yang lain sudah sadar. Depan ada persimpangan. Kamu kiri, aku kanan. Nggak bisa gitu. Kita harus jalan bareng. Kamu ambil kiri, bikin riuh, umpan mereka ke sana. Aku ambil jalan kanan, langsung ke kota. Kalau mereka kejar aku gimana? Mereka bakal kejar. Jalan kiri itu muter, balik ke desa. Kamu aman begitu sampai pintu desa. Bagaimana bijinya? Sudah kusembunyikan. Ambil nanti setelah lepas mereka. Cepat. Kita udah tunggu lebih dari sejam. Kenapa Om Song belum keluar? Menunggu. Kalau dia nggak keluar hari ini, gimana? Tidak mungkin. Dia baru terima bahan obat kemarin. Pasti kirim ke kabupaten hari ini. Kenapa dia belum pergi? Hei, Song Ye udah keluar belum? Dia sudah keluar. Pergi setengah jam lalu bawa keranjang punggung. Kira mana dia pergi? Ke belakang bukit. Sekarang gimana? Kejar! Di sini ada jejak kaki dan bekas serai karung. Dia ke kiri, kejar! Ready! Ada, dia lari kencang. Saya mana? Gak tahu, mungkin dia ambil jalan yang lain. Sekarang gimana? Kembali ke Gotang Bang cek. Dia pasti sembunyikan biji di sana. Bang Ye, aku lolos. Kerja bagus. Luomang hampir menyusulku. Aku belok beberapa tikungan lepas. Barangnya sudah dikirim. Mereka cari di tambang. Biarkan mereka cari. Di sana tidak ada apa-apa. Tuan Song pasti sembunyikannya di sini. Ayo. Gak ada apa-apa. Dia udah pindahin duluan. Kak Meng, lihat itu. Dia udah tahu kita bakal datang. Ayo balik cari ayahku. Ngapain cari par? Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Kamu mau gimana? Kalau cara lembut gagal, kita pakai cara keras. Aku punya kenalan di kabupaten yang khusus urus hal ini. Apa bakal masalah? Masalah apa? Ayahku kepala desa. Song Ye anak kecil doang, mana bisa lawan kita. Yezi, kualitas obat herbalmu ini sangat bagus. Besok aku langsung bisa bantu hubungi koperasi. Kajong, merepot kamu ya? Enggak repot, kita kan saudara. Oh ya, adikku punya koneksi, identifikasi obat herbal liar. Dr. Su?
Hello, Xiaohe, kamu luang akhir pekan? Ada apa? Ada temanku beli banyak obat Lia. Bisa bantu diperiksa? Mbak mana? Desa Qingling. Oke, aku ke sana akhir pekan. Oke, kita sepakat. Nanti adikku datang di akhir pekan. Kakak Ipa mau datang. Ngomong apa sih? Yezi, kamu sudah kenal adikku. Dia ceplos-ceplos. Jangan tersinggung ya. Ayo minum. Yezi, tadi di jalan aku ketemu anak luar Yesu. Dia ngejebak aku di jalan desa. Tapi nggak berhasil. Anak itu bukan orang muda. Tinggal di kota kabupaten bertahun. Punya beberapa anak buah. Kakusho, dia berani serang. Nggak pasti. Luar Yesu sekarang ngincer tanah kalian. Anaknya pasti juga tahu. Yezi, kamu harus hati-hati. Orang ini gampang dendam. Hari ini dia kalah. Beberapa hari lagi pasti balas. Aku tahu. Cuma tahu nggak cukup. Kamu harus siap. Apa saran Pak Zhong? Pertama, obat dan biji. Jangan disimpan di rumah. Cari tempat yang aman. Kedua, pergi bawa Niwa. Berdua lebih aman daripada sendirian. Ketiga, kalau dia benar-benar berani bertindak, jangan lawan keras. Lapor dulu ke pos keamanan. Mengerti. Lagi satu, surat tanah dan surat lainnya sudah dikunci aman kan? Dai Brankas rumah. Bagus deh. Selama surat-suratnya lengkap. Lu Hongsheng ribut pun tidak guna. Yezi, adikku datang. Dr. Su, Song, kualitas Matsutake ini sangat bagus. ini Tian Malia. Sebagian besar, satu panen new wapeti kemarin. Yang ini palsu. Palsu? Lihat di sini seratnya terlalu rapi. Serat Tian Maliar seharusnya tidak beraturan. Yang ini juga. Nyawa. Kak Ye, ada apa? Tiama petikanmu kemarin tercampur barang palsu. Saya pikir semuanya sama saja. Dr. Su, bisa ajari saya cara membedakannya? Cara membedakan Tian Maliar, perhatikan 3 hal. Corak, aroma, warna ujung. Mesti lengkap. Terima kasih, Dr. Su. Ini apa semua? Sampel biji tambang Kamu juga menambang. ditemukan di tambang. Tambang apa ini? Tembaga. Kak Ye, ada orang mengintip. Ni, apa sih? Dia lari. Itu Lai Shun. Nona He, silakan makan buah. Kamu tinggal di mana di kabupaten? Asrama Puskesmas. Tinggal sendiri? Saya. Itu tidak nyaman. Sering-seringlah mampir ke rumah nanti. Terima kasih, Tante. Yazi, besok aku bantu hubungi koperasi untuk barang ini. Maaf merepotkan, Kak Zhong, Xiaohe, ayo kita pergi sekarang. Gadis ini baik sekali. Lai Shun pasti datang mencari kabar. Aku tahu. Terus gimana kita? BR check. Kak Ye, kamu ada masalah. Pak Song, pemberitahuan dari Dewan Desa. Pemberitahuan apa? Surat sengketa lahan jalan umum lama. Kepala Ju, suruh saya antar. Sengketa jalan apa? Kata tanah leluhur ambil jalan umum. Itu lahan peninggalan kakekmu. Mana ada jalan umum? Tertulis jelas di sana. Tahun 50-an desa bangun jalan. Lahan kalian tutup sepertiga bagiannya. Bohong, aku dan Kak Ye ke sana berkali-kali. Mana ada jalan? Itu kemudian terbengkalai. Tapi catatan sejarahnya sudah ada. Paman Wei, kamu yakin pemberitahuan ini asli? Iya sih, ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Luo, Songye, urusan lahan itu belum selesai. apa maumu? Ayahku sudah kirimmu notis. Kalau tahu diri, serahkan lahannya sekarang. Kalau aku tak serah, Jangan salahkan saya nanti. Hasil pengecekan. Tidak ada catatan penggunaan jalan umum di wilayah lahan leluhur keluarga Song. Isi pemberitahuan ini tidak sesuai fakta. Iya sih, gimana? jangan khawatir. Halo, Paman, ini aku, Songye. Yezi, ada apa? File pendaftaran lahan leluhur tolong kunci di brankas. Ada apa terjadi? Dia mau main apa lagi? Tanah leluhur Jalan umum. Aku ingat jelas lahan kakekmu. Mana ada jalan umum. Jadi saya harus simpan file itu dengan baik. Tenang, saya akan kunci sekarang. Pak Song, sudah baca pemberitahuannya kan? Sudah selesai. Lalu kamu mau gimana? Paman Ju, kamu yakin mau jalan ini? Apa maksudmu? Pemberitahuan ini itu palsu. Apa kamu bilang? Di tanah leluhur tidak ada jalan umum. Kamu lebih tahu itu dari siapapun. Pak Song, jangan menolak kebaikan, lalu dapat kesulitan. Paman Su, Aku sarankan, kamu pikir matang. Mau apa? Paman Ju, terus jalan ini. Kamu tidak bisa kembali lagi. Yeze, orangnya sudah kubawa.
Ini desa Cingjing. Udaranya enak banget. Ayo masuk. Duduk dulu. Aku ambilkan air. Kak Ye, keranjang bambu sudah siap. Perjalanannya lancar kan? Lancar. Cuma jalan gunung agak berguncang. Jangan lambat. Ibuku udah kangen makanan liar hutan beberapa hari loh. Sepatu ini oke? Bisa. Jalan gunung licin. Sepatu ini anti selip. Nyewa, lewat jalur utara aja. Jalan itu sudah terbengkalai bertahun-tahun. Pasas pas menja. Hati-hati. Kamu ke gunung buat hindari orang. Kamu tahu, Wei Qiang dekat banget sama Luo Tieshu. aku kenal betul hutan pegunungan ini sejak kecil. Semua jalannya pernah kulalui. Tanggang kan ya ajong ka ambon cimpa. Ada orang yang mengincar aku. Bukan buat barang hutan. Kamu mau terus begini, menanggungnya sendiri. Orang tuaku udah tua. Keluarga Niwa juga susah. Aku tak biarkan mereka ikut berisiko. Bagaimana denganmu? Aku sudah terbiasa. Kamu pernah pikir mau gimana nanti? Lakukan dulu yang ada sekarang. Urusan nanti. Kita lihat nanti. Kakakku bilang kamu hebat, tapi terlalu suka menyembunyikan diri. Gunung ini sangat penting buat kamu ya. Ke keluarga aku. Waktu ayah dulu bawa aku masuk gunung, dia terluka dan gak sempat diobati tepat waktu. Aku belajar kedokteran agar hal ini tidak terulang. Ayahmu akan bangga padamu. Kak Ye, Kak Jong bilang waktunya turun. Datang. Kamu capek nggak gendong gunung ini sendirian? Dulu iya. Sekarang nggak lagi. Di depan ada 2 cabang jalan. Utara Gua Tambang. Selatan Jalan Tebing. Kak Ye, bagaimana bagi kelompok? Kamu bawa Kak Dahu ke utara. Aku bawa Dr. Su ke selatan. Kak Ye, aku hafal jalan utara. Jamin gak tersesat. Nyewa, awasi Kak Dahu baik-baik. Jangan sampai dia jatuh ke parit. Aku naik gunung dulu. Tunggu kalian di sini. Kumpul di sini. 2 jam lagi. Lahan ini. Ini apa? Dendrobium liar. Kualitas terbaik. Beneran dendrobium? Tampil jelas sekecil ini? Semakin curam tempatnya, semakin baik khasiatnya. Di tebing ini, setidaknya masih ada 3 tempat dendrobium. Bagaimana kamu temukan ini? Sering masuk gunung. Tahu apa yang tumbuh di mana. Kamu benar-benar sangat kenal gunung ini. Ayo pagi, masih ada yang lain di depan. Nyewa, kenapa ini nggak ada apa-apa? Coba jalan ke depan lagi. Kamu nggak apa-apa. Siapa pasang jebakan di sini? Tali ini baru dipasang belakangan. Pasti brengsek Luomang yang lakukan. Ayo balik cari Kak Ye. Lihat, ini anggrek batu yang baru ditanam. Oh, Kak Ye! ada apa? Di utara ada jebakan tali. Kak Dahu tersandung. Bututnya terluka. Bawa aku lihat. Aku periksa lukanya. Kak Ye, pasti Luomang yang lakukan. Dia cuma mau menjebakmu. Simpan buktinya. Nanti berguna. Kak Ye, Luomang bawa orang-orang datang. Tuan Song, semalam kami beri kamu muka. Tapi hari ini beda. Luomang, kamu mau masuk penjara? Jangan ancam saya dengan hukum. Di lembah terpencil ini siapa yang mengatur? Surat tanah asli di Branca Station pembelian. Pak yang memberiku kwitansi. Lu Shou, ini sudah kacau besar. Peduli apa kwitansi? Tanah ini pasti ku ambil hari ini. Luomang, apa yang kamu lakukan? Ayah, jangan ikut campur. Kamu pulang sekarang. Bagaimana aku dengerin kamu? Kamu sendiri tak bisa atur Song Ye. Ayah dan anak Luo bertengkar. Pulang ke sana! Tuan Song, kamu pikir bisa lari terus dari masalah ini? Kak Ye, tatapan Luomang kelihatan mau bertaruh nyawa. Peringatan sistem. Orang asing mendekati batas tanah leluhur. Disarankan amankan bukti lebih awal. Luomang kali ini benar-benar panik. Kak, apa yang kita lakukan selanjutnya? Pertama foto bangunan di tanah leluhur untuk arsip. Lalu cari Pak He di kota. Aku siapin kamera sekarang. Kak Ye, ada apa? Luomang kirim orang jaga pintu lubang tambang. Lalu PG kita gimana? Besok kamu alihkan mereka lewat jalan utama. Aku masuk dari samping. Oke.
Hari ini harus gali lebih banyak. Kaya bilang biji ini laku sangat mahal. Kualitas biji ini sangat bagus. Lomeng mungkin masih bikin keributan. Jangan bocorkan kabar. Tenang saja. Kamu datang terlambat. Selamat jalan! Song Yan, kamu tunggu saja. Ketawa apa? Aku mau ketawa, bukan urusanmu. Kabarnya Luamang bawa orang jaga semalaman. Tak dapat apa pun. Pantas. Lawan Song Ye, dia masih terlalu muda. Berani mau lawan anakku. Adik Song, kabar baik. Harganya lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Tapi Luo Tiezu baru-baru ini banyak gerak. Kabarnya dia mau lapor kamu beroperasi tanpa izin. Paman He, surat izin sah yang kamu pegang masih ada kan? Semua ada, saya ambilkan. Malam ini aku rapikan semua. Siap hadapi inspeksi mendadak. Xiao He sini, duduk makan bareng. Baru datang beberapa pekerja tambang terluka. Lukanya parah. Hati-hati masuk gunung. Paling baik bawa tak pakai. Semua barang ini sudah kamu lengkapi. Para pekerja luka yang kamu sebutkan, saya ingat. Sudah larut. Siapa ya? Mau tagihan ayahku pasung lunas hari ini. Jumlahnya pas. Simpan baik. Jangan berutang lagi nanti. Kau baru pulang larut. Tagihan puskesmas. Kecamatan sudah lunas. Lunas ya. Ayahmu bertahun-tahun khawatir utang ini. Rambutnya putih. Song Ye, Luo Tiezu sudah lapor ke Kabupaten kamu tambang mineral kolektif ilegal. Dikatakan surat tanahmu palsu. Ya sih, gimana nih ini? Nggak apa-apa. Surat tanahnya asli. Aku tahu jalannya. Yezi, mending kita hentikan tambang dulu. Pak, nggak bisa berhenti. Di saat ini, kita nggak boleh mundur. Kakek, buruk. Orang kabupaten datang mau periksa tambangmu. Datangnya cepat banget. Anakku gimana ini? Tenang saja. Yang harus datang pasti akan datang. Dialah orangnya menambang ilegal tanpa izin sama sekali. Pemeriksaan rutin kantor sumber daya mineral Kabupaten. Surat tanah ini asli. Serah tanah lama. Paman He bisa buktikan. Saya yang bisa bersaksi. Saya staf stasiun pembelian kecamatan. Semua dokumen ini saya yang urus. Semua akun stasiun cocok. Ketua, kantor sudah cek. Berkas lengkap, tidak masalah. Prosedur lengkap. Laporan tidak sah. Kepala Luo. Laporan jahat harus... Saya berhasil menghubungi kembali orang di lembaga pendaftaran tambang provinsi lewat teman. Dokumenmu sudah lengkap. Ajukan izin tambang resmi. Dengan izin tambang, Luo Tianzhu pasrah. Kamu kenapa sih? Oka Song Ye ini merencanakan semuanya langkah demi langkah. Besok aku suruh pihak provinsi langsung tutup tambangnya. Di kedalaman 30 meter, urat biji kaya. Tambang ini cukup 3 generasi. Nyawa, kemari. Semalam aku jelajahi gua tambang. Di bawah ada urat tambang besar. Bang Ye, benar? So ini hanya kita berdua tahu. Jangan bilang orang lain. Tenang saja, mulutku aman. Simpan gambar ini. Kalau saya kenapa-napa. Bang Ye, apa maksudmu? Nggak apa-apa, cuma buat berjaga-jaga. Tenang, Kaye, aku simpan baik.
lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain, Liang Di. Ukur lahan siapa? Dikirim dari kota, pengukuran rutin. Kamu ukur tanah keluarga Song. Anak muda, jangan ikut campur. Kaki orang ukur tanahmu. P, aku lihat orang baju kerja di jalan desa mengukur pakai tali ukur. Arahnya tepat ke tanah pusakamu. Luo Tiaju bikin gerakan lagi. Si tua bangka itu mau persempit batas tanah kita. Kalau dari kecamatan, ada tim ukur resmi, bukan cuma satu orang. Ayah, orang ini pasti yang dicari Luo Tiaju. Dia mau tahu batas pasti tanah leluhur. Terus nuduh kita ambil tanah desa. Terus, kita gimana? Ayo, cari paman urus surat tanahnya sah. Biar Luo Tiaju nggak ada kesempatan. Betul, kita harus mendahuluinya. Luo Tiaju, orang pengukurmu baru pergi. Suratku besok pasti mengalahkanmu. Berhenti. Kenapa lari? Kamu bersalah. Aku tidak lari. Apa ini? Berapa Luo Tiaju bayar kamu? Kamu rubah batas tanah. Berita ini aku ambil. Ikut saya ke kecamatan. Bang, aku cuma kerja dibayar. Lepaskan aku. Maafin kamu. Terus siapa yang mau maafin tanah keluargaku? Peta baru batas timur 20 meter ke barat, selatan 15 meter ke utara. Paman He, bisa buatkan saya surat keterangan tertulis. Buktikan batas asli tanah. Aku harus urus ini. Luo Tieshu berani terang-terangan. Rampas harta pribadi. Ambil ini. Jangan biar Luo Tieshu dapat. Apa kamu bilang? Petanya diambil Song Ye. Kakak ipar, anak itu ketemu survei tengah malam, merebut petanya. Song Ye pasti bawa ke pemerintah kecamatan. Nanti urusan hak tanah pasti gagal total. Kalau cara halus nggak berhasil, kita pakai cara kasar. Pura paksa. Malam ini bawa beberapa orang menyusup ke tambang. Gali bijihnya dulu. Tapi sekarang lubang tambang itu dijaga Song Ye. Dia sendirian bisa jaga berapa lama? Kalian pergi tengah malam. Dia pasti tidur kan? Oke, aku pergi malam ini. Lai Shun, tengah malam, nggak tidur datang ke sini buat apa? Aku sudah beli hak pakai. Buat tambang. Datang lihat. Ada apa? Hak pakai? Perjanjian hak pakaimu sudah habis 3 hari lalu. Kamu nggak berhak masuk sini. Apa gunanya? Stop kerja. Tak satu pun beres. Kakak ipar, dia terlalu licik. Kita tak punya kesempatan sama sekali. Tidak bisa. Kita pergi lagi. Bawa lebih banyak orang. Masuk paksa pun harus gali bijihnya. Pak Song, pikirkan baik-baik. Aku datang membicarakan hak pakai lubang tambang itu atas nama iparku. Lai Shun, kalian mau lubang tambang itu? Boleh, tapi lihat ini baik-baik. Beri aku lihat. Pak Song, selembar kertas bisa jelaskan apa? Paman Zhu, kamu kan selalu bilang lubang tambang ini milik kolektif. Hari ini, kita jelaskan ini di depan semua orang. Hadirin, saya Zhang Jiangguo dari Kantor Sumber Daya Alam Kecamatan. Sertifikat hak tambang sah, pemilik Song Ye. Kepala Luo, sertifikat hak tambang sudah berlaku. Jika ada orang yang masuk paksa ke area tambang terdaftar, itu perbuatan ilegal. Bang Ye, track keren. Biarkan mereka datang sendiri. Paman, lain kali datang lagi ingat cek siapa pemilik surat tanah. Song Ye, atas tanah leluhur sudah selesai dikonfirmasi ulang. Coba lihat. Pak Kamat, luas di sini 2 mul lebih luas dari akta tanah lama kita. Benar. Bagian yang direbut Luo Tieshu dulu, kini dikembalikan seluruhnya. Ini beneran? Kakak Song, tanah keluargamu secara resmi kembali mulai hari ini. Gimana? Apa kata kelurahan? Where? Tanahnya kembali. Mama, cap merahnya ada. Tidak mungkin palsu. Apakah inspeksi ambil arsip ayahku? Song Ye, aku mau bicara sama kamu. Eka, Aku tahu semua urusan ayahku dan Luo Tieshu. Aku bisa bersaksi untukmu. urusan ayahmu. Inspeksi disiplin cek sendiri. Tak perlu bantuanmu. Song Ye, aku benar-benar ingin membantumu. Bantu aku. Kamu mau bantu dirimu sendiri kan? Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Pulang ke desa urus urusan. Ganggu kalian apa? Aku kemis sekarang. Lepaskan aku, ayahku kepala desa Qingling. Song Ye, izin pertambanganmu resmi disetujui. Terima kasih Pak Camat. Kak Ye. Hahaha. Song Ye, ini aku kembalikan. Ini
Nanti aku temani kamu masuk gunung. Nak, kakekmu pasti senang sekali. Ayah, ibu, ini baru permulaan. Kang Ye, saya gantung Pepen. Tanganku gemetar. Kamu cuma goyah. Nanti Kak Ye buatkan kamu jadi wakil kepala pabrik. Ya, Ji. Dua Teju sudah jatuh, tapi jaringannya masih bergerak di luar. Ayah, aku tahu Paman He bilang hari ini ada orang di kabupaten tanya hasil tambang kita. Kang Ye, kapan kiriman peralatan milik Kak Jong bisa tiba? Pak Jong bilang lusa, kamu cari orang besok bersihkan lokasi lagi. Oh iya, iya. Aku ketemu Paman He di kota tadi. Pak He dapat surat provinsi Kapane. Stempel mana salah? Nomor kelebihan 1 digit. Cap izinnya provinsi. Besok kamu ke kantor pos, cek siapa yang tanda terima surat itu. Paham? Jangan heboh, cek jalannya dulu. Kak Ye, ada orang datang dari kota. Siapa? Seorang pria baju jas, bawa mobil hitam. Om He sedang ngobrol bareng dia. Aku lari beritahu kamu. Mobil hitam? Hitam datang ke desa Qingling. Ayo, kita lihat. Ini dia saudara Song Ye, kan? Salam kenal. Papa siapa? Ini Pak Lin dari ibu kota provinsi, Lin Zhaoyuan. Jangan panggil Tuan Lin, panggil Lin saja. Dia investor tambang. Dengar ada pengusaha muda di sini, sengaja datang lihat. Pak Lin, info Anda cepat. Perusahaanku baru 3 hari. Di bidang ini informasi tidak boleh lambat. Tuan Song, ini hadiah kecil dari kami. Selamat atas pembukaan usahamu. Tuan Lin terlalu sopan. Tamu adalah raja. Ayo minum teh di rumahku. Ini surat niat kerjasama perusahaan kami. Kami balik sama hasil tambangmu jangka panjang. Harga 20% lebih tinggi dari pasar. 20% di atas harga pasar. Itu bukan jumlah kecil. Tuan Lin, perusahaanku baru dibuka. Urusan kerjasama tidak perlu terburu-buru. Yezi, kamu sudah sadar? Sudah kulihat, Lin Zhaoyuan ini nama yang tertulis di catatan eksplorasi Luo Tieshu tempoh hari. Harganya hari ini terlalu mencurigakan. Dia datang untuk menyelidiki. Lihat, apakah aku mudah diajak bicara? Seberapa besar modal tambangku? Akar kubis buatan keluarga Niwa. Ibuku suruh aku bawakan ini untukmu. Kamu giling sendiri? Ini tidak berharga. Cuma sisa potongan. Bawa saja buat main. Lin Zhaoyuan, aku sudah tanya orang tentangnya hari ini. Gimana ya? Dia memang punya perusahaan di kota provinsi, tapi reputasinya buruk. Dia berselisih dengan warga desa. Jual tambang mereka murah. Berarti itu kan spekulasi curang. Harga tawarannya hari ini 20% lebih tinggi dari pasar. Aku tidak terima. Kamu benar menolaknya. Kalau terima tawarannya, dia akan mengurasmu habis. Tapi dia lagi cari info. Hari ini dia cek tempat usahaku. Ketemu Paman He dan Niwa. Hati-hati, orang macam ini bukan cuma kasih uang, tapi juga kirim orang. Aku janji padamu. Kabari sebelum masuk gunung lawan mereka. Sama saja. Oke, cukup dengar ucapanmu. Ayo, angkat gelas. Aku dengar Bos Lin dari kota provinsi. Dia tanya soal tambang Song di kabupaten. Katanya Tuan Lin mau buat pos pembelian di kota kabupaten. Khusus beli biji tambang dari desa sekitar. Harganya lebih tinggi dari tempat Song Ye. Bibi Koi Me, kabarmu jauh lebih update daripadaku. Aku juga peduli urusan desa. Kak Ye, orang di pintu desa bergosip lagi. Apa gosipnya? Kabarnya Lin Zhaoyuan buka pos beli di kabupaten. Lebih mahal dari kita. Semua surat tambang kita sah. Dia tak bisa mengambilnya meski tawarannya tinggi. Banyak warga desa tergoda. Sebagian mau jual semua hasil hutan kepadanya. Kalau orang lain mau jual, aku nggak larang. Tapi kalau rahasia tambang kita bocor, itu beda urusan. Niwa, tolong pergi ke kota kabupaten bantu aku urus sesuatu. Katakan saja. Aku ke kota kabupaten temui Abang Jong. Minta dia awasi urusan jamuan Lin Zhaoyuan. Paham. Aku berangkat sekarang. Apa dia pasang mata-mata di desa? Sudah lama aku pasang mereka. Jadi semua yang dia lihat dan dengar hari ini adalah yang aku izinkan. Kita semua kenal, sering kerja bareng di desa. Kamu anak tidak perlu hal besar. Catat hasil tambang tiap hari. Cukup catat siapa masuk buat tambang. Tapi gimana kalau ketahuan sama Kak Ye? Kalau ketahuan bilang aja kamu penasaran. Dia nggak bisa apa-apa. Kak Ye, baru turun dari tambang ya. Kamu tadi ngapain? Bantu paman aku gali 2 baris lahan. Pinggangnya lagi sakit. Kak Ye, aku dengar orang desa bilang, tambangmu masih butuh karyawan baru. Iya, ada rencana begitu. Kenapa? Aku ikut ya. Tenagaku nggak usah. Tapi kerja nggak bakal malas-malasan. Oke, nanti aku kabarin kamu. Kak Ye, Argozi biasanya nggak pernah cari kamu bicara. Kenapa hari ini akrab banget? Pinggang pamannya sudah sembuh 3 tahun lalu. Kemarin aku lihat dia angkat air di pintu desa. Berarti tadi dia bilang pinggang pamannya sakit. Jalan terus. Jangan berhenti. Kak Ye, apa Argozi disuap orang? Pagi ini ada yang melihatnya keluar dari rumah lama Luo Tieshu. Rumah tua Luo Tieshu disegel. Segelnya disobek. Itu diropek orang. Bukan ditiup. Kalau ketemu Argozi lagi, jangan tunjukkan curiga. Cuma lihat aja apa yang dia lakukan. Tidak usah maju menghalang. Aku paham. Pura-pura kita nggak sadar apa-apa.
Dia sampaikan pesan secara sukarela. Lebih baik dari kita. Kak Ye, ibuku masak teh jahe. Katanya angin di gunung kencang. Aibomu baik banget. Sampaikan terima kasihku ke bibi ya. Bang Ye, orang kota bilang, bos Lin dari provinsi buka stesen biji di kabupaten. Benarkah? Kak Ye, dia pasang harga setinggi itu mau rebut bisnis kita. Dia pasang harganya. Aku jual barangku. Tak terkait. Kabarnya harga beli Pak Lin lebih dari 20%, lebih tinggi dari milik Song Ye. Kamu bodoh ya. Di kota tak bayar tunai langsung. Tapi di sini Song Ye masih ngutang. Kalian ngomongin apa? Kapan Song Ye pernah ngasih kalian hutang? Coba sendiri. Apakah harganya mahal? Kalau tidak cocok, nanti kembali cari Kak Ye. Kak Ye, sekarang banyak orang di desa bergosip. Biasa saja. Mereka belum pernah lihat orang macam Lin Chaoyuan. Cuma lihat harganya tinggi. Tapi harga kita sudah lebih tinggi. Dia naik 20%. Bukannya rugi buat heboh. Dia bukan datang buat cari untung. Dia datang buat rusak keadaan. Terus kita gimana? Nyewa, kamu cari Kak Zhong. Tolong sampaikan pesan ke dia. Sampaikan ekspansi tambang resmi. Pekerja yang kerja 3 bulan penuh. Bonus akhir tahun naik 10%. Bagus nih. Ini bukan ID. Tapi beneran. Katakan ke Kak Zhong. Biarkan dia sebarkan pesan ini. Sampai semua orang di desa dengar. Bang Ye minta, kamu sebarkan kabar perluasan produksi dan dividen. Oke, gampang itu. Nanti saya omongin ke beberapa orang. Tapi Niwa, pulang sampaikan pada Kakak Ye. Lin Chaoyuan baru makan dengan beberapa pejabat desa. Petugas desa? Siapa? Saya tidak dapat nama pastinya. Cukup, biarkan Kak Ye tahu saja. Niwa pergi ke kabupaten. Sudah pergi. Ye Ze, Liu Caimei dan kawan-kawannya makin cerewet belakangan ini. Aku takut barang itu dibawa kabur. 他那张嘴什么时候吐过象牙？别担心，地契在我手里，放权登记在县里，他是他的，咱们干咱们的。Dia berhenti saja kalau salah. Kak Ye, dia tadi berkali-kali menatap tempat kamu simpan buku kas. Udah kelihatan, nggak usah dipusingin. Biarin dia lihat. Buku akun asli ada di Paman He. Abang Niu, kamu di sini. Aku lagi cari kamu. Cari aku buat apa? Aku dengar Kak Zhong kena sedikit masalah. Katanya dia makan sama orang bosin di kabupaten. Bang Niu, jangan bilang Bang Ye, ini aku yang bilang. Ye Get Ruguzi bilang ke aku, Kak Zhong makan bareng orang Lin Chaoyuan. Abang Zhong memang bertemu Zhou Li. Apa? Lalu dia? Argosin mau saya berantem sama Abang Zhong. Dia kasih tahu aku sebelumnya. Tidak setuju apapun. Langsung lapor ke aku pas pulang. Kamu sudah paham kan soal Zhou Li yang mencariku kemarin? Harga tawarannya 25% lebih tinggi dari harga beli saya. Syaratnya ambil barangku atau jual padanya. Aku tidak setuju. Dia juga tahu sikapku. Selanjutnya, dia akan beralih ke orang yang punya stok tanpa perjanjian jangka panjang denganku. Armalzi, pesanmu ada reaksi Song Ye. Niwa muram setelah mendengarnya. Tapi Song Ye tidak bereaksi apapun. Enggak gerak. Dia sungguh percaya Zhong mancang atau pura-pura. Terus awasi catat. Jelas jumlah, pembeli dan harganya tiap hari. Niwa, dengar-dengar Pak Zhong udah deket banget sama bos Lin ya. Kamu dengar dari siapa? Semua orang bilang gitu. Kalau dia nggak terima barang kita lagi, mau jual ke siapa? Kak Ye akan terima. Nanti kalian tahu sendiri. Kak Ye, rumor desa makin heboh. Katanya Pak Zhong mau buka tempat pembelian barang Lin Chaoyuan. Biarlah tersebar. Kamu nggak buru-buru? Abang Zhong tidak pergi. Kalau dia mau pindah pihak, dia nggak bakal kasih tahu Zhou Li nyari dia. Iya sih, aku dapat kabar lagi hari ini. Apa? Zhou Li makan barang petugas desa di kecamatan. Pak Sun yang ngatur izin angkut barang hutan di desa sekitar. Pak Sun, aku kenal dia. Dulu dekat sama Luo Tianzhu. Kita harus urus izin sebelum dia bertindak. Gimana respon Pak Sun? Dia setuju bikin izin angkut kita macet. Minta 20% saham tanpa modal. 40%, ragu sekali. Kasih aja. Yang penting barang Song Ye nggak bisa keluar gunung. 20% itu pasti kami ambil kembali dari Song Ye. Kak Ye, ada masalah. Stesen angkutan bilang truk kita kelebihan muatan. Ditahan. Ditahan atas tanda tangan Lao Sun. Dialah, tak lepaskan truk sebelum denda 800 dibayar. Kelebihan berapa? Katanya kelebihan setengah ton. Tapi aku tahu muatan kita tidak sampai overload. Kak Ye jelas sengaja menjebak kita. Aku tahu. Tapi barang tak boleh macet di jalan. Kak Ye, truknya sudah keluar. Tapi Pak Sun bilang mulai hari ini, setiap muatan harus ditimbang dan dicatat. Dia cuma ngejar kita. Atau ngejar semua orang. Aku tanya-tanya. Mobil lain lewat biasa. Cuma milik kita yang diperiksa. Mereka ingkar kita. Aku cari Paman He. Aku sudah dengar urusan di pos angkut. Paman He, jalan Pak Sun ini tak bisa dilewati. Kamu masih ingat jalan pengangkutan kayu bekas di hutan belakang gunung? Jalan itu sudah belasan tahun tak ada yang lewat. Kak Ye, aku sudah cek jalan yang dikatakan Paman He. Bisa dilewati tapi ada sebagian yang runtuh. Perbaiki. Besok cari orang. Tak usah banyak. 6 orang cukup. Gimana kalau ketahuan orangnya Pak Sun? Kerja malam. Naik gunung gelap. Selesai pagi. Bagaimana stasiun angkutnya? Barangnya masih dikirim? Kirim. Setiap hari berangkat biasa.
Tetap diperiksa, tetap bayar denda. Itu buang-buang sia-sia. Selama dia masih periksa truk kita, dia pasti kira kita tak punya jalan lain. Hai, Kak, longsoran ini terlalu besar. Tidak bisa selesai kurang dari 3 hari. 3 hari deh. Kalian bersihkan batu pecah malam ini saja. Bagaimana besok malam? Besok malam pasang mesin. Setelah selesai, semua dapat gaji setengah bulan lebih. Kak, kendaraan sudah dicoba. Bisa jalan. Ada tanjakan sangat curam. Kosong bisa naik. Muatan penuh kayaknya nggak bisa. Berapa panjang bagian itu? Kurang dari 100 meter. Besok malam, cari 2 ekor kuda. Pakai kuda tarik truk berat. Mobil Songye lagi. Ayah, yang itu juga. Hari ini mobilnya kosong. Kosong? Dia mau ngapain sih? Kak peduli, asal itu mobilnya Songye. Periksa semua kendaraan kosong atau penuh. Kak, berhasil. Truk pertama lewati lereng dengan lancar. Kecepatannya kemana? Lambat 1 jam dari jalan raya, tapi aman. Lambat tidak apa-apa. Asal barang keluar, tidak perlu khawatir. Oke, Hua. Anakmu Yezi belakangan ini sering kirim banyak uang ke stasiun transportasi. Bukan urusanmu. Aku kan kasihan sama kamu. Denda yang dibayar mengalir kayak air. Hasil kerja anakku. Dia bebas belanja sesukanya. Pasun masih ngalangin kamu. Ngalangin. Setiap hari 1 truk barang, denda 800 setiap hari. Bulan ini denda saja kamu lebih 20,000. Enggak apa-apa. Aku bisa tahan. Aku masih punya cadangan. Kapan kamu tutup jaring? Tunggu aku lacak sampai ujung jaringnya. Sampai mana? Kamu ingat ke pendukung Luo Tiechu di kota dulu? Maksudmu Pak Liu? Bukannya dia sudah pensiun? Dia sudah pensiun, tapi anaknya di bagian persetujuan transportasi. Semua anak Pak Liu kerja buat Lin Chao Yuan? Iya. Berapa denda yang dibayar Songye bulan ini? Aku hitung-hitung. Sekitar 24,000. Dia masih kirim barang. Awasi lebih ketat. Aku curiga ada jalan lain. Berapa banyak uang yang terbuang bulan ini? Ma, itu umpan mancing. Umpan apa umpan? Itu uang sungguhan. Ikan hampir terpancing. Kak, ada orang lagi dari bawah bukit. Katanya dari Dinas LH Kabupaten. Berapa orang yang datang? 2 orang. 1 lagi di bawah pihak kecamatan. Ren Ling Zhao Yuan. Bukan, tapi orang penunjuk jalan di kota itu anak buah Lao Sun. Pergi lihat. Kamu Songye. Kami dari Dinas LH Kabupaten. Kami menerima laporan warga bahwa pabrikmu buang air limbah langsung. Buang limbah langsung? Pabrik saya pasang bak pengolahan. Air limbah didaur ulang. Ada buang langsung? Ambil sampel dulu. Bawa kami ke pembuangan. Boleh. Saya yang hantar. Kolam kecilmu kapasitasnya tidak cukup. Pasti meluap saat musim hujan tiba. Saya bangun sesuai standar. Semua endapan dan sampah asing diangkut secara rutin. Ambil sampel. Kalian hentikan dulu sebentar. Berapa lama? Tunggu laporan keluar dulu. Kak, mereka berhenti seenaknya. Rugi ratusan sehari. Mereka tidak berwenang. Kenapa tidak? Dia datang dari kabupaten? Mereka bilang berhenti dulu sebelum laporan keluar. Itu cuma syarat. Jadi kita tidak dengar? Nyewa, cari Paman He. Minta dia keluarkan arsip MNL pabrik kita. Dr. Su, kebetulan sekali. Kamu siapa? Oh, nama saya Jo Lily. Dari kota provinsi. Saya kunjungi Pak Song. Orang dari pihak Bos Lin. Ada apa ya? Tidak apa-apa. Cuma saya merasa Dr. Su baik. Tidak mau kamu dibodohi. Apa mau kamu katakan padaku? Cepat Bos Song diperiksa. Belakangan ini dia pinjam uang kemana-mana untuk biaya pemeriksaan lingkungan. Dia pernah ceritakan urusan pabrik ke aku. Tidak sedetail ini. Dia pasti tidak bilang. Nanti kamu khawatir. Dia makin capek. Terima kasih perhatianmu. Saya ada urusan pergi duluan. Kamu kenapa hari ini? Dari tadi jarang bicara. Tidak apa-apa. Apa ada masalah di puskesmas? Kak, apa Songye lagi pinjam uang belakangan ini? Dari siapa kamu dengar? Kenapa kamu datang? Aku tidak bisa datang. Boleh saja. Silakan duduk. Apa kamu pinjam uang? Ia pinjam sedikit untuk arus gas. Berapa jumlahnya? Sorry. Kamu nggak bilang sama aku, takut aku khawatir, atau rasa kita nggak cocok bicara. Ya udah, kamu sibuk. Aku pergi duluan. Kak, kenapa istri datang sebentar lalu pergi? Kelihatan tidak senang? Enggak apa-apa. Kenapa kamu tak kejar? Tunggu dia tenang. Yeze, apa kamu bikin Xiaohen marah? Bukan ganggu, cuma belum bicara jelas. Apa yang tidak jelas?
Aku sembunyikan soal per break. Takut dia khawatir. Kamu diam, dia tak khawatir. Harus jelaskan. Ma, aku tahu. Kak Ye, dokumen MDL udah ketemu. Om He yang antar. Please. Ada satu hal lagi. Katakan. Semalam, saya lihat Erguzi berkeliling di belakang area pabrik. Aku menunggumu. Kak Ye, kamu belum pergi. Kamu cari apa? Aku cuma berkeliling santai aja. Ipoi Ming baik di Drainers. Argozi, aku mau tanya sesuatu. Apa itu? Jolili kasih kamu berapa uang? Abang Ye. Kak Ye, kamu beneran gak tuntut Ergo? Apa gananya? Kejar dia. Dia cuma rakus uang receh. Jadi ini dibiarkan saja? Sudah Datuk sampaikan pesan. Saya tentukan isinya. Kejo, aku sudah tahu. Katakan. Song Ye memang pinjam uang 20,000 dari Zong Mancang belum lunas. 20,000? Kurang. Lagi pula hari ini, dia bertengkar sama Su Xiaohai. Su Xiaohai pergi marah besar. Baik. Sistem. Tampilkan data mendalam urat tambang. Redaksi lapisan biji samping 40 meter di bawah urat tambang. Perkiraan kadangan 15 kali tambang tembaga permukaan. 15 kali. 15 kali. Yezi, kamu bergumam apa di kamar sendirian? Enggak apa-apa. Pikir soal tambang. Udah malam, jangan pikir. Tidur cepat. Ayah, tambang kita lebih besar dari yang kukira. Besar itu bagus. Kenapa kamu khawatir? Bagaimana urusan di pihakmu? Hampir selesai. Lin Zhaoyuan sekarang paling ketat awasi bagian transportasi dari aku. Jikalau rute pengiriman ini terputus, dia tak punya pegangan lagi. Gimana karamu? Aku tak bisa sentuh Lao Sun, tapi aku bisa sentuh atasannya, anak Lao Liu. Dia staf seksi persetujuan transportasi. Lao Sun patuh dia patuh uang. Kamu mau keluarin berapa duit? Nggak perlu duit. Dia terima suap. Bukan cuma aku yang tahu. Kamu mau lapor dia? Bukan. Biar dia tahu ada orang yang awasi dia. Kepala seksi Liu Song Ye kirim mobil lagi. Biarkan keluar. Kamu cek tiap hari? Tapi Pak Kepala, belakangan ini ada orang tanya urusan kita. Mengerti. Lanjut awasi di sana. Yang lain biar aku urus. Bang Ye, semua kabar mintamu sudah kusebar. Gimana caranya? Aku bilang ke Kak Dahu, Kak Ye mau tambah produksi, dividen akhir tahun tambah 10%. Suruh dia sebarkan. Mulutnya, cepat. Oke deh. Tapi Kak Ye, soal perluasan produksi benar atau bohong? Bang Dahu, Kak Ye benar mau ekspansi. Mana mungkin palsu? Uangnya sudah siap. Kalau kita kerja di pabrik sekarang, dapat dividen akhir tahun nggak? Cari Niwa aja, dia yang urus hal ini. Kak Ye, hari ini 8 orang daftar kerja. Siap semuanya. Mereka semua yang ragu sebelumnya. 2 lagi yang tadi bilang mau jual barang ke Lin Zhaoyuan. Keduanya juga diterima. Keduanya juga diterima. Terima. Jangan takut, kita lanjut saja. Agaza, Song Ye lagi cari orang. Ya, hari ini kami rekrut 8 orang. Ada yang sebelumnya janji mau jual barang ke kita. Ada 2. Dia mau rebut orang dari kita ya? Kacau, kita gimana? Orang cari tempat. Lebih baik tunjangannya bagus. Jadi semua orang pindah ke sana. Kita tidak tambah. Tidak nak kan? Dia perluas produksi. Butuh biaya. Arus kas ketat. Tunggu dia tak tahan. Orang-orang itu pasti kembali. Pak Zhong, sudah tanya soal peralatan. Udah, 1 mesin tambang baru, ditambah ongkir dan pasang total 42.000. Bisa turun ke 40,000. Aku udah bilang ke sana, minimal 40.000. Oke, aku ambil uang lusa. Oh ya, soal Saka, kapan kamu rencana menemui dia? Tunggu peralatan terpasang. Dia tunggu ucapanmu itu. Aku tahu. Jadi tak biarkan dia nunggu lama. Ketemu. Siapa? Wakil Kepala Seksi Persetujuan BPN bernama Wang. Cuman sekelas Lin Zhaoyuan. Bukti bisa didapat. Bisa. Dia fotokopi katalog hilang. Tak ada nomor tambangmu di sana. Ini buktinya. Pemenhek kamu benar sekali. Dokumen palsu saja tidak cukup. Butuh catatan transfer. Itu tidak bisa didapat. Bino, tentu. Serahkan bukti. Paman He, Kabupaten akan selidiki. Serahkan ke siapa? Masih ingat Zhang Xiangguo yang bantu urus pendaftaran hak tambang dulu? Ingat. Dia sekarang pindah ke Komisi Disiplin Kabupaten. Serahkan berkas padanya. Dia urus. Bahanmu ini, saya sudah lihat. Ada surat, stempel, catatan pemetaan palsu. Sangat serius. Kepala Seksi Zhang, saya ingin tahu sejauh mana hal ini bisa diselidiki. Asal bukti sah, kami buka penyelidikan. Tak hanya periksa wakil kasih ini, kita juga selidiki aliran keuntungan di belakangnya. Terima kasih Pak Zhang. Kepala Seksi Wang dipanggil Komisi Disiplin. Kekan Ich. Sorry ni, sampai sekarang dia belum keluar. Dia bisa tahan. Kamu bereskan. Besok pagi pulang ke kota provinsi.
Aku tinggal pantau angin seharian. Song Ye, ada kabar buat kamu. Kepala Seksi Zhang, silakan bicara. Wakil Kepala Seksi Wang sudah beri perintah. Lin Qiaoyuan sendiri ditahan untuk diperiksa. Terima kasih, Kepala Zhang. Kak Ye, Lin Qiaoyuan ditangkap. Kabarnya menyebar ke seluruh kota kabupaten. Aku tahu, Kok kamu nggak bersemangat sama sekali? itu sudah terduga. Tambang kita aman kan? Aman sudah. Ayo, jelas ini untuk Yezi. Lin Qiaoyuan tiba, stasiun angkut ganti orang, Huangquan aman. Patong, seharusnya aku bersulang untukmu. Tanpamu aku tidak sampai di titik ini. Jangan saling bersulang. Yazi, apa rencanamu selanjutnya? Tenangkan suasana dulu. Lalu saya mau jadikan jalan hutan terlantar di belakang desa kita jalan raya resmi. Kenapa kamu datang? Kabarnya Lin Qiaoyuan ditangkap. Aku datang menemuimu. Hal sebelumnya. Aku sudah tahu. Mulai sekarang apapun ceritakan saja padaku. Aku ingat. Ini untukmu. Ini digiling dari biji tambang ya? Aku giling biji perak ini sendiri. Oh iya, lain kali aku ajak kamu lihat tambang terdalam. Lokasi tambang perak. Aku yang pertama mengajakmu. Baik, aku tunggu. Kak Ye, jalan sudah diperbaiki. Resmi dibuka hari ini. Ayo, kita lihat. Kak Ye, lihat jalan ini lebar banget. Truk besar pun bisa lewat. Berapa lama lebih cepat dari jalan lama? Aku hitung, hampir 1,5 jam. Lebih cepat dari rute jalan besar. Kak Ye, semua warga desa bilang, kamu bikin jalan ini. Bukan aku yang bangun. Kita semua bikin bareng-bareng. Yezi, pembeli baru di kota provinsi sana udah aku hubungi. Harganya 5% lebih tinggi dari yang dikenalkan Xianjin. Bisa dipercaya? Percaya, saya sendiri cek gudang dan jalur pengirimannya. Song Sising hari ini, dia nunggu kamu di puskesmas. Aku datang. Kamu izin kerja? Iya. Hari ini kita pergi ke suatu tempat. Kemana? Kamu bukan udah janji mau ajak aku lihat bagian terdalam tambangmu? Gelap banget nih. Lihat ke depan. Iya. Ini yang aku bilangin. Seluruh urat tambangnya isinya perak semua. Kau terus sembunyikan rahasia ini. Selain Niwa dan Kacong, gak ada yang tahu. Ulurkan tanganmu. Dibuat dari sisa tambang perak, tidak berharga, tapi aku buat sendiri 2 bulan. Setiap malam asap sedikit, belasan rusak, cuma ini yang bagus. Kalau kamu mau, kita urus ini nanti saat aman. Cincinnya udah di jari, kamu pikir sendiri dong. Tugas inti sistem eksplorasi sumber daya telah selesai. Mau pergi. Jalan masa depan milikmu sendiri.